luasan 2, luasan 3. Ini dijumlahkan. Itu pakainya sigma. Lalu kenapa? Ya, kenapa muncul adanya istilah integral? Nah, perubahan dari sigma ke integral inilah yang diperlukan oleh orang-orang analisis. Jadi kalau orang statistik, dia pakainya sigma itu cukup. Kita mencari luasan di bawah kurva secara parsial, ya. Luasan balok 1, balok 2, balok 3 dijumlahkan selesai. Ya, tapi di analisis kita membutuhkan fungsi yang ada di sini adalah fungsi yang kontinu. Karena fungsi yang kontinu kita bentar, masuk. Harusnya ini dianalisis real 1 ya. Karena fungsi kita fungsi yang kontinu, maka luasan-luasan yang secara parsial kita gunakan di sigma di sini, ada 3 luasan yang kita gunakan, itu secara parsial kita gunakan sigma untuk menjumlahkan, karena fungsi kita menghendaki fungsi yang kontinu lanjut terus yang di atas kurva ini, maka lahirlah adanya luasan satu dengan luasan berikutnya, atau volume yang satu dengan volume berikutnya nggak ada celah, ya. Ibarat kata kalau kalian punya semangka, ya semangkanya padat full, tidak ada celah di dalam semangka itu. Nah, itu yang volume yang akan dicari. Atau mencari luasan, ya luasan kertas full, tidak luasan kertas yang bolong-bolong. Makanya di situ dibutuhkan konsep limit, sehingga dari limit yang sudah kalian pelajari di analisis real, digabungkan dengan sigma, lahirlah nanti yang kita sebut sebagai integral yang simbolnya seperti cacing. Itu. Nah, itu sedikit overview lahirnya integral itu apa. Terus di sini akan kita klasifikasikan. Integralnya yang kita akan bahas itu ada 2 jenis. Ya, sebenarnya kalau integral itu dibahas berdasarkan klasifikasi yang mereka anut itu banyak. Tapi di sini kita pakai klasifikasi integral yang integral yang nanti di belakang kita akan gunakan, ya. Definisi integral lipat ini yang koordinat persegi. Nah, jadi nanti integral lipat atas persegi dan integral lipat atas non persegi. Ada 2 definisi integral yang kita gunakan, ya. Lalu bedanya apa? Koordinat atas persegi dan tidak persegi. Banyak banget temanmu yang baru masuk nih. Koordinat yang persegi adalah koordinat yang ketika kita bahas integral, di sini ada integral lipat, limitnya juga limit dengan sigma. Nah, di sini batasnya dia adalah berupa bilangan konstan, yaitu A, B, C, D. Makanya kalau kalian punya suatu integral yang ketika kalian ini batasnya 1, 3, 5, 7. Nah, ini integral lipat atas persegi. Bentar, ada yang masuk lagi. Nah, contohnya ini. Nah, lihat. Ketika kalian punya integral lipat 2 dan batasnya semua konstan semua, nah ini berarti integral lipat atas persegi. Ya, jadi integral lipat kalian itu diataskan oleh persegi. Ini seperti integral biasa seperti yang dulu kalian sudah pelajari. Nah, ini ditunjang oleh teorema Fubini, ya terserah nanti ya, mau A, B, C, D, pasti nanti konstanta ini akan bisa dicari hasilnya. Nggak masalah, diintegralkan X dulu baru Y, atau Y dulu baru X akan hasilnya sama. Ini dijamin oleh Fubini. Syaratnya apa? Semua harus konstan. Ini ya, terus kemudian ini sifat-sifat integral lipat atas persegi. Ya, nanti kenapa Bu namanya atas persegi? Tahan dulu ya. Telan dulu ini ya. Di belakang nanti kalian akan ketahuan. Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Ketika dikalikan dengan konstanta, konstantanya bisa keluar. Ketika dijumlahkan, kita bisa melakukan operasi penjumlahan itu secara masing-masing dari integral lipat kita. Pun juga selisih sama. Ya, terus ini juga kalau kita punya integral lipat, nah integral lipatnya dia luasannya 1 sampai 7, nah ini 7 sampai 8, nah ini bisa kita luaskan secara masing-masing ya. Ini R1, ini R2. Jadi dipisah boleh Bu, bisa. Jadi mau mencari luasan kertas, oh kertasnya terlalu luas, jadi saya hitung 1 sampai 7, 7 sampai 8 boleh. Nah, ini sifat integral lipat 2 atas persegi. Terus tahan dulu, kenapa namanya persegi? Nah,
Ini yang kedua, yaitu integral lipat atas non persegi nantinya, ya. Integral lipat 2 atas non persegi itu juga ada dua jenisnya, ya. Yang non persegi ini ada dua jenisnya, ya. Yang sebagai variabel, kalau persegi tadi dia konstan semua A, B, C, D. Nah, ini ada batasnya yang berupa fungsi. Jadi kalau ketemu integral lipat batasnya konstan semua berarti atas persegi. Integral lipat ada salah satu batas yang berupa fungsi, maka integral lipat itu integral lipat atas non persegi, tidak persegi. Jadi kalau tergantung batasnya, berarti dasar yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan integral di sini batasnya, Bu, iya. Ya, jadi batasnya konstan apa enggak konstan? Kalau konstan berarti kalian namakan integral lipat yang atas persegi. Kalau ada satu aja batas yang kalian temui berupa fungsi berarti integral lipat non persegi. Terus ada dua jenis yang non persegi, tergantung yang non perseginya dia batasnya ini yang sumbu X atau sumbu Y-nya itu yang membedakan sudah, ya. Mau ditaruh dimanapun, sumbu X atau sumbu Y-nya dia bisa berupa fungsi. Nah, ini dikatakan non persegi. Ini yang sumbu X-nya, equation atas, yang ini yang sumbu Y-nya, equation bawah. Bebas, ya. Jadi dua-duanya bisa dikatakan non persegi karena apa? Batasnya ada fungsinya. Mau fungsinya di sumbu X atau sumbu Y dikatakan non persegi. Ya, ini contohnya, ya. Ini ada batas berupa konstan, tapi batas yang lain berupa fungsi. Nah, terserah, berarti ini fungsi yang menjadi kendalanya dia untuk bisa tidak dikatakan sebagai integral lipat atas persegi, ya ini karena ada fungsi sebagai batasnya. Penghitungan integralnya sama seperti pas zaman kalian kalkulus, ya, diselesaikan dalam dulu terus baru diselesaikan yang luar, selalu seperti itu. Kerja kalian sama seperti yang dulu. Nah, setelah kita mengetahui, ada dua kasus di atas yang sudah dimention. Nah, ini baru kita mendekati versi definisi. Kalau di analisis real seperti ini, ya. Bentar, ada yang masuk. Kalau di analisis real, kita pakai definisi dulu, terus baru case atau contohnya. Tapi kalau di kalkulus, kita ada case dulu, terus baru kita generalisir. Ya, itu bedanya. Jadi analisis real sama kalkulus ya jelas berbeda. Kalau di case-nya dulu kita, ada kasus baru kita definisikan. Ini definisi berdasarkan definisi yang dua kasus yang pernah kita sebutkan tadi, ya. Yang ini non persegi berarti ada saja di mana dia ada batas ketika dia berupa fungsi. Untuk integral lipat, salah satu saja. Nggak masalah. Nah, ini definisinya. Kalau yang lain kan dia konstan. Nah, ini aja definisi yang menjadikan integral kita ada dua definisi. Atas persegi dan atas tidak persegi. Nah, teoremanya seperti ini. Jadi kalau punya integral lipat, dua variabel, nah ini kebetulan yang menjadi batasnya yang berupa fungsi adalah di sumbu X-nya. Atau yang kedua, yang di sumbu Y-nya. Nah, ini teoremanya. Terus, ini kalau di analisis real pasti dibahas, cuman kalau di kalkulus tidak perlu, ya. Untuk perhitungan limitnya. Nggak usah, ini di skip. Langsung saja representasi dari gambarnya. Ini adalah gambar ketika kalian ngitung integral lipat 2 atas non persegi. Ya, kenapa tadi disebut integral lipat 2 atas persegi, Bu? Jadi, dia baik di sumbu X dan di sumbu Y, dia berupa fungsi yang ketika kita cari luasannya, integralnya itu semuanya konstan. Otomatis semuanya berupa garis, nah, berupa garis yang menghubungkan batas-batasnya itu. Contoh, X-nya di angka 3 sampai 7 misal, Y-nya di angka 2 sampai 6 misal. Nah, ini adalah batas-batas konstanta yang ketika kita hubungkan akan membentuk persegi.
Oleh sebab itu, integral yang kita cari di sini adalah integral lipat 2 karena ada 2 variabel. Kenapa disebut atas persegi? Karena batas konstantanya X-nya 3 sampai 7. Bentar, ada yang masuk lagi. 3 sampai 7, ini 3 sampai 7 dan 2 sampai 6 untuk Y-nya ini bisa kita cari. Jadi batasnya karena konstan, maka disebut integral lipat 2 atas persegi. Nah, representasinya secara geometris seperti ini ya. Karena geometrinya membentuk suatu persegi yang bisa kita lihat seperti ini, maka penamaannya adalah integral lipat 2 atas persegi. Nah, ini adalah yang digambar di PPT. Ini adalah integral lipat 2 atas non persegi untuk dua kasus yang sudah kita mention tadi. Mana dua kasus? Bentar. Ini yang kasus pertama dulu. Kasus pertama di sini adalah saat ketika ada salah satu variabel yang berupa fungsi itu sebagai batas dari integral kalian. Nah, kebetulan ini yang X. Nah, untuk sumbu Y-nya di sini dia pasti konstan ya. Sumbu Y-nya dia di sini konstan, tapi untuk X-nya nah ini berupa fungsi. Nah, ini yang berupa fungsi. Sehingga ini sudah tidak membentuk persegi lagi. Bayangkan kalau ini berupa konstan juga, pasti akan membentuk persegi. Tapi faktanya hanya salah satu saja yang berupa konstan, maka untuk batas yang lainnya itu berupa fungsi, sehingga bentuknya sudah tidak persegi lagi. Nah, ini integral lipat atas persegi, yang ini non persegi. Sudah itu. Nah, makanya penamaannya, ada yang masuk, penamaannya persegi dan tidak persegi. Terus kemudian, jadi pergerakan untuk mencari luasannya ya seperti ini, ke kanan dan ke kiri akan jauh lebih memudahkan. Terus tipe 1, tipe 2, contohnya ini ya. Contohnya bisa kalian nanti dalami sendiri ya. Nah, ini sumbu X-nya seperti ini. Nah, sumbu Y-nya yang menjadi variabel batas kalian. Terus yang ini tipe 2 ya, yang ini tipe 2 yang sudah kalian sebut tadi. Kalau tadi dia Y-nya, ya ini yang sumbu X-nya yang sudah konstan. Jadi variabel Y ini menjadi batasnya dia. Jadi pergerakannya dia, kita nyari luasannya jauh lebih mudah seperti ini. Oke. Wujudnya sudah tidak persegi lagi. Nah, makanya di sini terlihat ya, wujudnya sudah tidak persegi lagi. Kenapa? Karena ada salah satu dari batas kalian yang berupa fungsi. Gambarnya seperti ini. Sudah, itu contohnya ya. Terus kemudian, ada yang masuk. Nah, ini beberapa contohnya ya. Nanti kalian bisa coba explore sendiri ya untuk contohnya. Terus kemudian ini ada contoh juga. Ya, contoh juga, tapi di sini sudah dimodifikasi ya, sudah dimodifikasi, sudah sedikit tingkatannya sedikit ini, tapi nggak ada masalah ya, baik tipe 1 atau tipe 2, kalian mau menyelesaikan pasti hasilnya sama ya. Jadi modifikasi soalnya gini, kalian nanti kalau UTS, misal sebelahan sama temennya, kalian mengerjakan pakai tipe 1, silakan. Bu, saya mau menyelesaikan pakai tipe 2 bisa. Ya silahkan, nggak ada masalah. Ya, tadi sudah dijamin pakai tipe 1 atau tipe 2. Toh faktanya yang namanya kertas dicari luasan mau, ya bentar ya Saskia ya kalau ada nanya. Mau dicari dari sisi utara atau selatan, kertas itu ya pasti akan wujudnya, luasannya akan seperti ya kertas pada gambar yang sudah kalian sebutkan tadi gitu, nggak ada masalah. Nah, representasinya seperti ini. Kalian mau nyari dari sumbu X pun atau dari sumbu Y pun, nah ini mau dipecah-pecah luasannya seperti ini atau horizontal atau vertikal, hasilnya sama. Ya, itu aja yang pengen ditekankan. Ya Saskia, tadi resen ada apa Saskia? Maaf Ibu, tadi kepencet. Kirain nanya. Oke, saya lanjut dulu ya. Kirain nanya Saskia. Oke,
Kasus yang nanti kalian akan hadapi adalah ketika kalian ketemu soal, kalian tidak akan diberikan gambarnya. Ya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, bisa nggak bisa, kalian wajib menggambar sendiri. Jadi soal kalian itu berhenti di sini. Ya, jadi sini apa? Gambar sendiri. Ya, gambar sendiri. Kalian nggak disediakan untuk bisa menggambar, soalnya tidak disediakan untuk kalian apa? Beserta gambarnya itu tidak. Ya, kalian wajib menggambar sendiri. Bu, kalau nggak gambar gimana? Bisa akan kesusahan ya. Kenapa? Karena kalian harus dan pasti akan tahu ini versi horizontal atau vertikal yang akan memudahkan penyelesaian. Terkadang ketika kita memang, Bu, kertas saya wujudnya seperti ini. Ini mau dipakai sumbu X atau sumbu Y saja, pasti hasilnya juga bunga harus pasti luasannya sama. Cuman ini akan jauh lebih mudah didekati kalau pakai integral Y dulu terus baru X. Nah, kalau X dulu baru Y akan kesusahan. Nah, ada part di situ yang kalian ketika memang nggak gambar, kalian nggak akan tahu yang mudah duluan, yang mana yang perlu diintegralkan. Nah, itu. Jadi perlu untuk digambar. Ya, nggak perlu, tapi ketika kalian nggak gambar, kalian akan kesusahan untuk menentukan Y dulu apa X dulu. Kenapa? Karena ketika Y dulu nanti akan kesusahan. Oh, ternyata mudah X dulu. Seperti itu. Jadi, silahkan untuk digambar. Ya. Gambarnya seperti pas zaman kalkulus 1 dulu. Ya, pas zaman SMP juga. Digambar saja. Yang mudah dulu contoh. Contoh soal ini ya. Gambar yang mudah dulu, X sama dengan 2 sama X sama dengan 4. Ya udah, 2 sama 4 di sumbu X ditulis aja di sini. Oh, ini 2, ini 4. Berarti garisnya lurus ke atas. Bentar, sepertinya ada resen lagi. Ya, dia. Ada apa dia? Maaf Ibu kepencet. Aduh. Habis ini awas kalau ini ngerjain kalian. Terus ketika sumbu X sudah kalian gambar, lalu sumbu Y, ya sudah, sumbu Y-nya digambar. Y sama dengan setengah X dan Y sama dengan akar X. Ya, Y sama dengan setengah X sama Y sama dengan akar X, nanti dicari. Ya, pakai pas zaman SMP dulu. Misalnya Y sama dengan setengah X. Nah, ini X, ini Y. Mau ambil X berapa? Silahkan. Ya, untuk sampel aja. Misalnya 0, Bu. Ya, silahkan. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 0. Misalnya kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 1 gitu misalnya. Dan seterusnya. 4, Y-nya berapa? 2 misalnya. Ini nanti ketika titik-titik itu digabungkan, ya akan menjadi garis ini. Ya, Y sama dengan setengah X itu adalah garis yang warna biru. Ya, warna biru. Nah, wujudnya seperti ini. Nah, ini 00, 21, 42, dan seterusnya. Akan bentuk garis seperti ini. Nah, nanti lagi. Nah, Y sama dengan akar X. Digambar, X-nya berapa, Y-nya berapa dimasukin. Nanti akan membentuk garis yang warna ungu. Y sama dengan akar X ini. Ntar ada yang masuk lagi. Sudah, jadi yang perlu digambar apa, Bu? Bukan fungsinya ini, bukan. Ya, fungsi itu adalah seperti ini. Jadi batasnya mau di mana, itu hasilnya pasti akan beda. Ya, jadi kalau fungsinya misalnya fungsi f(x) sama dengan x pangkat 5 plus 7. Nah, untuk areanya X-nya kita masukkan misalnya angka 5 sampai 7, pasti hasilnya akan beda ketika kita masukkan 11 sampai 17. Ya, jadi yang perlu digambar apa? Ya batasnya. Jadi nanti ketika kalian gambar, harusnya ini di kalkulus 1 atau kalkulus ini ya. Yang perlu kalian gambar ya fungsi yang ada batas-batasnya ini ya. Kalau fungsi itu pasti dia tergantung batasnya ya. Fungsinya itu pasti konstan XY atau X kuadrat plus 7 terus gitu. Tapi ketika dimasukkan X-nya 5 sama X-nya 7, X-nya 11 sama X-nya 17 pasti hasilnya beda. Nah, itu yang perlu digambar ya batasnya. Oh, 2 sama 4 berupa garis lurus ke atas. Nih, ini 2, ini 4. Terus Y sama dengan setengah X, garis lurus. Y sama dengan X, seperti ini. Nah, luasan yang perlu kalian cari adalah luasan batas antara keempat batas yang sudah kalian masukkan, yang diarsir ini. Ini adalah luasan yang perlu kalian hitung luasannya. Nah, ini
Pasti nggak atas persegi, karena apa? Ada bentuk yang dimana dia batasnya berupa fungsi. Nah, pakainya bukan ini bukan lagi konstan lagi, tapi sudah X-nya seperti ini di soal. Nah, X-nya ini di soal. Nah, ini yang susah. Kalian harus dan wajib menentukan mau Y dulu apa X dulu. Yang membedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Ya, pasti Y dulu. Kenapa? Karena batas Y-nya adalah setengah X sama akar Y. Terus batas X-nya 2 sampai 4. Nah, hitung integral seperti biasa. Bu, ini kan nggak perlu digambar bisa? Iya, ya. Ini soalnya mudah, kan contoh. Nanti kan kalau soal UTS, pasti lebih susah. Dan pasti akan membuat kalian memaksa dan terpaksa untuk gambar. Ya, ini tanpa harus digambar kalian bisa. Ini soal mudah ketika batasnya sudah enak dan tinggal memasukkan. Ya, batas Y-nya setengah X sama akar X. Batas X-nya 2 sama 4. Nah, ini ketika batasnya sudah ada dan tinggal memasukkan. Nanti soalnya akan bertingkat ya. Contoh soal ini ya. Soal ini itu batasnya Y sama dengan Y sama dengan dan Y sama dengan. Apakah ini integral kalian batasnya Y gitu? Lalu yang X gimana? Nah, ini soalnya bertingkat lagi ya. Wajib gambar, wajib. Nah, mungkin nggak Bu muncul soal seperti di atas? Ya, kemungkinan kecil. Ketika memang batasnya sudah ada dan tinggal menghitung. Nah, ini ada Y sama dengan, Y sama dengan, Y sama dengan. Lalu batas Y-nya yang mana yang saya pakai? Terus X-nya mana? Apakah dia nggak punya batas X? Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, kalian harus gambar. Ya, Y sama dengan min X plus 1. Nah, digambar aja lah Y sama dengan min X plus 1. Nah, buat garis bilangan lagi X sama Y. Masukkan satu-satu. Nanti wujudnya seperti apa? Ya, sepertinya ini. Ya, Y sama dengan min X plus 1. Yang ruas kiri. Yang ruas kanan kebalikannya, Y sama dengan X plus 1. Terus kemudian Y sama dengan 3, tepat di angka 3 ini garis lurus. Nah, jadi luasan kurva yang perlu kalian cari adalah ini. Kalau kayak gini ketahuan, batas X-nya berapa, batas Y-nya berapa sama berapa. Tuh. Nah, di sini tak kecilin biar gambarnya. Nah, dah. Di sini yang perlu kita cari tahu adalah si batas X-nya berapa, si batas Y-nya berapa. Baru nanti kita akan menghitung integral. Nah, proses untuk menghitung integral itu adalah nilainya cuma 30. Lalu proses mana yang besar adalah proses ketika kalian gambar, terus menentukan batasnya. Nah, ini proses yang hampir 70% Kak saya nilai di UTS. Jadi nanti kalau pas UTS, kalian tidak perlu susah untuk ngitung integral. Kenapa? Karena integralnya itu integral yang mudah. Yang susah adalah gimana kalian menggambar dan menentukan batas X sama Y-nya. Nah, itu yang susah. Kenapa? Karena dua part awal ini menentukan. Kalau kalian step awal ini salah, ke belakang pasti akan salah. Di sini ini sudah kita gambar, oh habis ini berarti ketahuan si batas X-nya berapa dan EJ-nya berapa. Kalau ini dari soal. Lalu pertanyaannya mau DX dulu atau mau DY dulu. Nah, caranya menentukan ya kita harus cari batas DX-nya itu di mana DY-nya berapa. Nah, untuk batas X-nya, nah, batas X-nya ini adalah ya sudah ambil dari mana? Dari batas equation. Kalau Y sama dengan min X plus 1, maka X-nya, batas X-nya, kan kita mau mencari batas X, sumbu X-nya kan berada di ruas paling kiri dan ruas paling kanan. Nah, ini. Sumbu X-nya kan batasnya ini. Berapa dia? Oh, ternyata berupa garis lurus yang miring ini. Nah, karena kita di soal ada nih Y sama dengan min X plus 1, maka X-nya sama dengan tinggal, ya kalau kata kalian pindah ruas. Ya, X-nya berapa? Ketemu. Ya, Y plus Y min 1. Oke, terus kemudian ini lagi yang sumbu yang ruas kanannya. Ya, kita punya Y sama dengan X plus 1. Nanti X sama dengan itu sebagai batas. Nah, ketemu ini 1 min Y sama Y min 1. Ini sebagai batas X-nya. Terus batas Y-nya yang mana? Karena Y berada di sumbu ini 1 sampai 3, ya sudah tinggal dimasukkan Y-nya 1 sampai 3. Sudah selesai. Ya, ini sudah ini.
sudah ketahuan. Oh, berarti yang konstan kan diselesaikan belakangan. Oh, berarti di sini yang diselesaikan dulu adalah X dulu, terus baru Y. Habis itu ngitung integral yang seperti biasa. Nggak ada susahnya. Yang paling susah adalah menentukan batasnya itu. Ini case soal yang kedua. Case soal yang pertama, batasnya tadi sudah ketahuan semua, tinggal ngitung. Yang kedua, ada batasnya, tapi kita harus gambar karena batasnya harus ditentukan sendiri. Nah, nanti soal yang berikutnya, nah ini yang perbedaannya yang tadi ya, mau pakai tipe 1 atau tipe 2 gampang. Nah, ini soalnya. Hitunglah integral di bawah kurva parabola Y sama dengan dan Y sama dengan. Sudah. Kalian tidak dikasih tahu. Kalau tadi kan hitung integral lipat 2 dari fungsinya udah diketahui. Ya, ini soal tipe ketiga bertingkat lagi. Fungsinya tidak diketahui, batasnya tidak diketahui. Kalian gimana caranya? Wajib gambar sendiri lagi ya dari kedua fungsi ini ya. Kalau tadi soal kalian kan sudah diketahui fungsinya nih. Fungsinya dia ada, batasnya diketahui tapi tidak secara langsung. Yang pertama tadi fungsi ada, batas ada, sudah cukup enak. Nah, kalau ini fungsinya nggak ada, batasnya nggak ada. Kalian harus gimana? Ngitung sendiri. Caranya gimana? Ya digambar. Ya. Setelah kalian gambar, nanti akan ketemu untuk integralnya, itu yang perlu kalian hitung adalah integral dari luasan. Nah, satu luasan DA ya, DA ini mau X dulu atau Y dulu kalian harus menentukan. Karena fungsinya tidak ada, berarti di sini adalah satu konstanta luasan. Nah, makanya di sini 1 kali dy dx. Nanti kalau tidak diketahui juga fungsinya, berarti integral kalian langsung di sini 1 kali dx dy atau dy dx. Berarti fungsinya mana, Bu? Fungsinya adalah konstanta 1 ini. Kalau tidak ada soalnya tidak diketahui fungsinya. Terus baru kemudian dicari y-nya batasnya berapa, x-nya batasnya berapa. Habis itu diintegralkan seperti biasa. Caranya gimana? Ya kayak tadi, buat sumbu bilangan x sama y dimasukkan gambarnya, cari batasnya, selesai. Nggak masalah. Ya, Bu mau bekerja dari X dulu boleh atau dari Y dulu boleh, pasti sama hasilnya. Cuman nanti akan memudahkan kalian yang mana. Terkadang kalau kita berjalan dari Y dulu ada yang kesusahan, atau berjalan dari X dulu ada yang kesusahan, monggo. Dua-duanya hasilnya sama. Ya, ini contoh atau case soal yang ketiga. Nanti caranya sama. Yang penting saya sudah menunjukkan kalau tidak ada integral itu tidak ada di soal, fungsinya apa? Berarti ini 1 ya, konstanta 1 kali langsung di dx seperti itu. Nah, ini representasi baik sumbu X atau sumbu Y semuanya hasilnya sama. Itu. Jadi saya resume di kuliah kita yang keempat ini KPB, kita sudah mengetahui integral atas persegi dan tidak persegi. Persegi karena semua batasnya konstan, tidak persegi karena ada batas yang berupa fungsi. Terus kemudian soalnya bisa beragam, dari yang paling mudah fungsi ada, batas tinggal memasukkan. Terus soal yang berikutnya, fungsi ada, batasnya kita perlu ngitung, nyari dulu. Yang ketiga, fungsi nggak ada, batas nggak ada, harus gambar sendiri dan menentukan sendiri. Poin terbesar yang kalau UTS itu adalah 1, dia harus bisa gambar. Setelah gambar harus menentukan batasnya. Baru ngitung integral, poinnya cuma 30. Kenapa? Karena 2 step awal, gambar dan mencari batas, kalau salah, ke belakang pasti salah. Jadi, difokuskan di 2 tahap pertama. Tuh, resume kita. Sampai sini, kalkulus ubah banyak. Pertemuan keempat, ada yang mau didiskus? Ada yang mau ditanya? Tadi yang resen. Tadi yang resen. Kak, kemarin udah tak ini mention. Intan. Intan ada di ruangan?
Oh, Intan alfa. Terus Hadir, Bu. Titi Laraska Bu. hadir. Oke, Bu. sambil saya absen. Intan, nanya enggak? Intan dulu ya. Belum ada, Bu. Intan ada yang enggak? Ada enggak Intan? Tan? Oh, Intan live. Oke, enggak jadi. Alfa. Intan live. Titi, Titi, Titi. Titi Laras. Iya, Ibu. Hadir, Titi, Bu. perbedaan integral atas persegi dan tidak persegi di mana, Ti? Ayo, Ti. Ti. Iya, Bu. Bedanya integral atas persegi dan tidak persegi apa, Ti? Apa, Ti? Ti. Oh, titik alfa. Oke. Salsa, salsa. Salsa Miftahul Jannah. Sa. Ambil Iya, Bu. salsa. Bedanya integral atas persegi dan tidak persegi apa? Salsa alfa. Oke, salsa alfa. Okti, okti. Hadir, Bu. Bedanya integral atas persegi dan tidak persegi apa? Apa bedanya okti? Alfa juga. Marsha, Marsha. Ingin menjawab, Ibu. Siapa? Akti, ya Akti. Lanjut Akti. Kukira Akti sudah live. Apa Akti yuk? Kalau persegi itu punya batas konstan. Kalau non persegi itu batasnya fungsi. Oke, Akti. Sebut satu lagi temanmu Akti. Siapa? Akti, sebut satu temanmu Akti. Terserah ya, Bu. Iya, terserah. Cowok boleh. Yang kamu taksir nggak apa-apa. Vanessa, Bu. Vanessa, ayo Vanessa. Nah, ini cara memecah pertengkaran antar kalian. Nanti Okti sama Vanessa neng kelas jutaan. Vanessa, mana Vanessa? Mana Vanessa? Kamu mana Vanessa? Vanessa. Hadir, Bu. Ada di ruang. Oh iya. Oke, Vanessa, ini bukan aku yang nyebut ya, Okti ya. Nanti kalau marah-marah sama Okti ya. Integral lipat 2 atas persegi dan tidak persegi itu bedanya di mana? Tadi Vanessa dengar nggak jawabannya Okti? Kalau yang persegi batasnya konstan, kalau yang tidak persegi batasnya fungsi. Batasnya apa fungsi? Ada berapa jenis yang tidak persegi? Yang tidak persegi, Iya, ada berapa jenis? berapa ya, Bu? Pokoknya tadi itu nyebutinnya itu ada yang tiga jenis soal gitu. Kalau yang persegi berapa ya, Bu?
kurang Yang tahu tidak soalnya persegi saya toh. kan gabungnya di tengah-tengah Bu. Jadi ya bingung. Dua mungkin Bu ya. Apa aja? Dua itu apa aja? Dua yang satu itu kalau yang Ayo. aduh Ayo. kalau bentar bingung lupa. Lupa apa nggak dengerin? Apa? Dengerin Bu, Vanessa. tapi Iya tadi apa? itu gabungnya di tengah-tengah. Saya Nggak tadi apa-apa. Apa? Yang nggak persegi ada dua apa aja? itu dalam bentuk bangun datar atau gimana gitu Bu? Nggak ngerti, wong aku takon kowe kayak takon aku. Vanessa sebut satu temanmu. Siapa ya? Ayo cepet selak udan iki. Nyebut satu jenenge Itu. ketawani rabi suwen kowe. Ayo sapa? Ayo cepet. Itu Melina. Iya Melina, yo Melina. Iya, nanti Okti, Iya, Ibu, Vanessa sama hadir. Melina tidak akur ya. Melina, katanya yang non persegi ada dua jenisnya apa sama apa? Yang ini bukan Bu, yang tadi Y dulu atau sama yang X dulu itu bukan. Mbok lah aku takon kowe, jawabanmu apa iki? Yo. Yang non persegi ada dua, apa sama apa? Apa sama apa Mel? Loh, Melina left. Oke, Alpha. Iya, Ibu. Iya apa? Belum live, Jawabannya Bu. apa? Kayaknya tadi yang di Ya Allah suwene. Hai cepet, sak buka iki aku ya. Sak subuh Mel. Melina Alpha. Arsi. Arsi Agni Pratiwi. Arsi Alpha. Hadir, Ibu. Hadir. Arsi, non persegi ada dua. Apa sama apa? Mikrofonnya di-on-kan. Aku gak bisa bahasa kebatinan. Raisa mendengarkan suaramu nek mikrofonmu off. Ayo. Apa? Arsi? Arsi left. Oke, Arsi Alpha. Lanjut. Dewi Savitri. Dewi. Ada nggak Dew? Dewi Alpha juga. Via Rahmah. Via. ada Ibu. Via. Non persegi ada dua katanya. Bener apa salah? Nggak ada Via ini. Oke, Via left. Oke, Ibu. Oke. Iya, Via. Jawab, Via. Ayo. Mikrofonnya on, Sebentar, Bu. nah. Iya, yang non persegi ada dua katanya. Bener apa salah? Via left, oke. Via Alpha. Ket mau cewek ya, cowok. Bimo wis hafal aku rupamu Bim. Gak usah kowe Bim. Soalnya sing angel ae. Alhamdulillah. Abdul Hafid.
Engko tak pilihno sing angel. Gak usah Aden, Bu, merasa Aden. aman gue. Afid. Yang non persegi ada 2, benar Iya, apa Bu. salah? Abdul Hafid, benar apa salah? Non persegi ada 2. Benar. Apa mbak apa? Ayo dijawab kok Apa mbak apa? A dan B, Bu. A dan B, A iku apa, B apa? A iku apa, B apa? Tak kick saka kelas kowe, A dan B, A apa, B apa? Kafid. Sebentar, Bu. Sebentar. Kayak tenan kowe, tak kick kowe saka kelas ngulang tahun ngarep kowe. Wes. Cepet. Yang non persegi itu ada integral kurva, terus ada integral garis, ada integral luas. Ngawur kowe. Oh, Rano kayak ngono aku jelasnone mau. Ngawur kowe. Hafid ngawur Racetok. Yang lot itu Zaldi apa Val? Kurang kedengaran. Apa? Yang lot itu Valdi apa Zaldi? Zaldi. Yang lot Zaldi apa Valdi? Valdi, Bu, Lord. Oh, Valdi. Zaldi aja sekarang, Zaldi. Zaldi ada nggak? Zaldi nggak ada. Zaldi nggak ada. Oke. Giliran kue Bimo. Ya, Bu. Yang persegi udah tahu. Kalau non persegi ada 2, benar apa salah kue? Sepertinya benar, Bu. Kalau benar apa sama apa? Itu yang ngitungnya itu yang batasnya kanan kiri sama atas bawah itu loh, Bu. Lah iya, apa sama apa? Namanya nggak tahu, Bu, saya. Horizontal vertikal. Tak senengmu ya. Iya, Bu. Aku anggap sudah paham. Ya, aku anggap sudah paham kalian. Tak cetok kabeh kalian. Oke, nanti PPT-nya akan saya share. Ini ya anak sing anggek gabung. Marilah kita tutup saja ya perkuliahan kita pada sore hari ini. Nanti PPT akan saya share. Minggu ini sudah boleh resume. Saya siapkan di e-learning dulu. Nanti kalau sudah siap dan ready semua akan saya kasih tahu timeline dan jadwal kalian untuk melaksanakan tugasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nggak ada pertanyaan karena apa? Pertanyaan dari saya tidak terjawab semua. Sudah terjawab tapi kurang memuaskan. Belajar lagi. Nanti PPT-nya dilihat. Karena kebetulan nggak tahu. Mungkin mahasiswa yang saya mention tadi tak cetok kabeh Pak ya. Awas saya ini. Ingat, kalian sudah semester 5. Kalau semester 5 ini kalian nganti ngulang, di semester 7 kalian nggak akan bisa lulus on time. Ya, itu aja pesan saya. Diselesaikan makulnya. Jangan sampai ngulang, apalagi sama saya. Dan analisis real lagi, apalagi ya. Analisis real yang satunya sama Bu Ani mungkin lebih fleksibel. Kalau sama saya, nanti ya. Itu saja, nanti infonya lewat WA Group saja. Karena tadi sudah diawali, marilah kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya aturkan terima kasih sekali pada kelas A, B, dan
KPB ya, dan C yang sudah berkenan gabung di makul saya sore ini di luar jadwal. Nanti info selanjutnya minggu depan apakah masih online? Masih ya, karena saya baru aktif nanti baru September. Nanti akan saya info lagi minggu depan jadwal dan waktunya seperti apa lewat WA Group. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Salam warahmatullahi Belajar ya. Makasih, Bu. Mau kayak. Ya, belajar. Wes tua kalian iki.